Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Kabar baik dan luar biasa, Ibu. Semangat sekali ya Kumairo ini. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada Kumairo untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kumairo. Sama Ibu. Nah, di sini Ibu akan absen kehadiran anak-anak Ibu sekalian terlebih dahulu. Rian Septiani Siagian. Hadir, Ibu. Ella Putri Julianti. Hadir, Ibu. Miranda Indahsari. Hadir ya. Kumairo Tuzara'a. Hadir, Ibu. Oke, anak-anak Ibu hadir semua ya. Nah, supaya pembelajaran kita pada hari ini lebih bersemangat lagi, Ibu mempunyai yel-yel. Nah, di sini ketika Ibu bilang selamat pagi, anak-anak semua menjawab pagi, 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 luar biasa, aku semangat. Nah, Ibu akan mengulangi lagi, nanti kalian langsung mengikuti Ibu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, aku semangat. Nah, sepertinya anak-anak Ibu ini cukup bersemangat ya pada hari ini. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran yaitu pada tema 5 tentang pahlawanku, pada subtema 2 tentang pahlawanku kebanggaanku pada pembelajaran keempat. Dan adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW atau Know What Do You Want to Know dari Patimura dengan terperinci. Dan setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Patimura, mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel, dan setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat dan sila dengan benar. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar pahlawan Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, apakah ada yang tahu ini gambar pahlawan siapa saja? Untuk yang gambar pertama, ada yang tahu? Untuk gambar yang pertama ini adalah gambar dari Sultan Hasanuddin. Nah, untuk gambar yang kedua ini, anak-anak Ibu mungkin ada yang tahu atau yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya. WR Supratman, Ibu. Bukan. Nah, ini adalah gambar dari Ki Hajar Dewantara. Untuk gambar yang ketiga, ada yang tahu? Teguh Umar, Ibu. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar dari Tengku Umar.
Untuk gambar yang keempat, pasti anak-anak Ibu sudah tahu ini gambar siapa. Kapitan Patimura. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar Kapitan Patimura. Dan untuk pahlawan yang perempuan ini pasti sudah tidak asing bagi kalian. Ayo tebak ini siapa? Ya. Betul. Dan yang ini? Cutnya. Betul sekali. Pintar anak-anak Ibu nih. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang Kapiten Patimura. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, anak-anak Ibu, apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Patimura? Saya Ibu. Ya, silakan Umairo. Pahlawan Patimura dikenal dengan nama Kapitan Patimura, Ibu. Nah, pahlawan Patimura ini merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Selain itu juga, Kapitan Patimura ini gambarnya ada di uang 1.000, Ibu. Ya, betul sekali. Nah, maka dari itu tadi sebelumnya Ibu juga bertanya bahwa Kapiten Patimura ini pasti sudah tidak asing lagi karena pada uang 1.000 kita selalu melihat gambar beliau ada di sana. Nah, untuk selanjutnya, apa yang ingin kamu ketahui tentang pahlawan Patimura untuk diketahui lebih lanjut? Saya Ibu. Ya, silakan Ella. Yang ingin saya ketahui yaitu perlawanan apa yang dilakukan oleh Kapitan Patimura. Nah, untuk supaya kita mengenal lebih jauh tentang perlawanan apa saja yang dilakukan dan untuk mengenal lagi tentang Kapitan Patimura ini, di sini ada teks bacaan. Nah, di sini Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk membaca tentang teks ini. Adakah yang ingin bersedia? Ya, silakan Rian untuk membaca teks ini. Dan yang lainnya, supaya mengikuti bacaannya dengan membaca dalam hati, dan untuk menggarisbawahi kalimat-kalimat yang penting, supaya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Rian. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Kemudian menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Baik, terima kasih Rian. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan mengenai teks yang telah dibacakan tadi. Dan anak-anak pun juga sudah mungkin mencatat atau menyimak kalimat-kalimat yang penting. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama,
hal-hal positif apa saja yang bisa dicontoh dari Pattimura? Nah, untuk pertanyaan ini, Ibu ingin Ella untuk menjawabnya. Silakan. Baik, Ibu. Hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Kapitan Pattimura yaitu ia kerja keras dan berhasil merebut benteng. Terus ia teguh dengan pendiriannya. Pattimura berkali-kali dibujuk oleh penjajah namun tetap menolak. Lalu Kapitan Pattimura ini pemberani. Ia berani melawan penjajah. Nah, betul sekali. Jadi hal-hal positif yang bisa kita contoh yaitu dari kerja kerasnya, teguh pendirian, dan juga dia pemberani. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura. Nah, di sini Ibu ingin Kumairo untuk menjawabnya. Silakan. Baik, Ibu. Perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura yaitu Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku, Ibu. Ya, betul sekali. Nah, jadi perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura ini yaitu untuk melawan Belanda supaya tidak lagi menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Di sini Ibu ingin Rian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura adalah kalau menurut saya terdiri dari dua, Bu. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, Pattimura berhasil merebut benteng Dürstedt di Sarapua. Dampak negatifnya, setelah Belanda meminta bantuan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Pattimura tertangkap, kemudian dihukum mati. Iya, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, di sini apa alasan perjuangan dari Pattimura? Nah, di sini Ibu minta kepada Miranda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Miranda untuk menjawab pertanyaannya. Baik, mungkin terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini untuk alasan perjuangan dari Pattimura sendiri itu adalah karena Belanda mulai menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Jadi selanjutnya pada buku siswa yaitu halaman 79, di sini juga terdapat beberapa pertanyaan. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan membagikan dua kelompok. Untuk kelompok pertama, anggotanya Rian dan Ea, dan untuk kelompok kedua, terdiri dari Kumairo dan Miranda. Di sini, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk anak-anak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan untuk anak-anak Ibu berdiskusi. Baik, Ibu rasa cukup.
Nah, di sini ada 6 pertanyaan dan ada juga tabel ya. Nah, di sini untuk pertanyaan 1 sampai 3, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menjawab, dan pertanyaan 4 sampai 6 itu untuk kelompok 2 menjawab. Dan kepada kelompok 1 silakan untuk menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Dipersilakan. Baik, Ibu. Ya. Pertanyaan pertama, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Jawabannya adalah ya, karena Kapitan Patimura kerja keras untuk menyelamatkan Kepulauan Maluku. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Patimura bisa berhasil merebut benteng State di Sarapua. Pertanyaan kedua, apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Jelaskan jawabanmu. Ya, sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan karena Kapitan Patimura ingin rakyatnya, karena Kapitan Patimura tidak ingin Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Kepulauan Maluku. Pertanyaan yang ketiga, apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jawabannya ya, karena ia berjuang hingga mempertaruhkan nyawanya, dan itu dilakukan agar kedaulatan wilayahnya diakui. Ya, betul sekali. Jadi, jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 itu semuanya benar. Selanjutnya, kepada kelompok 2 untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan 4, 5, dan 6. Dipersilakan. Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Yang pertama, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Jawabannya iya, Ibu. Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Yang selanjutnya, sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapitan Patimura? Yang bisa dicontoh dari Kapitan Patimura yaitu sikap kerja kerasnya, Ibu, dan juga lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya, Ibu. Yang selanjutnya yaitu tulislah contoh sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikapnya itu yang pertama adalah bekerja keras, Ibu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekerja keras untuk belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Yang selanjutnya yaitu sikap yang teguh pendirian. Contohnya ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu tetap melakukan hal baik meskipun banyak orang yang tidak suka. Yang selanjutnya yaitu pemberani, Ibu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu berani menentang yang salah, Ibu. Nah, betul. Jadi, jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 2 untuk pertanyaan 4, 5, dan 6 itu sudah bagus dan betul semua. Nah, jadi pada pembahasan atau pembelajaran kita tentang Kapitan Patimura ini, supaya kita selalu mencontoh hal-hal yang baik, hal-hal positif yang kita temukan pada pembahasan Kapitan Patimura, itu dengan sikap yang dia bekerja keras, dia teguh pendirian, dan juga pemberani. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak Ibu senang atau tidak pada pembelajaran
kita mengenai Kapitan Patimura. Nah, di sini ada terdapat emotikon senang dan juga tidak senang. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak Ibu senang atau tidak, itu dengan menunjukkan jika anak-anak Ibu sekalian senang, cukup dengan mengangkat dua jempolnya seperti ini, dan jika tidak senang, cukup arahkan jempolnya ke bawah. Baik, Ibu akan hitung ya. 1, 2, 3. Iya, anak-anak itu senang ya tentang mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta kepada Ella untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Baik, teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak jangan lupa jaga kesehatannya ya, karena kita lagi ada musibah yaitu dengan adanya virus corona. Baik, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.